Production. Tabe selamat lingkungan latai, salam sawujud keren Malempang, Om Swastiastu. Halo umat sedharma dimanapun berada, selamat bertemu bersama kami di Bindu Kalteng Podcast bersama saya Nacaryani. Semoga nanti apa yang diperbincangkan hari ini bisa menambah wawasan kita dan menambah pengetahuan kita semua. Program ini merupakan kerjasama dari Bidang Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pokjaluh Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angayu Bagia kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kertawar nugrahanya kita semua dan kita di sini selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita ibu narasumber kita yaitu Ibu Wedawati SAG. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu, ahli media pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sekaligus sebagai Ketua Pokjaluh Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Om Swastiastu, Bu Weda. Swastiastu, Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang hidup bersyukur. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di sini di podcast Bindu Kalteng Podcast. Sebagai pembuka, hidup bersyukur, tema tadi hidup bersyukur itu adalah cara kita untuk menikmati hidup, merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan menikmati apa yang sudah Tuhan titipkan dan berikan pada kita. Nah, sebagai pembuka pada hari ini, Bu Weda bisa menjelaskan apa sih makna dari hidup bersyukur seperti itu, Bu, di dalam ajaran agama Hindu. Silahkan. Terima kasih, Bang Aja. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende Malempang, Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma di mana saja berada, selamat berjumpa dalam Bindu Kalteng Podcast. Pada kesempatan ini, yang berbahagia ini, tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Ranjing Hata Langit, karena atas asung kertawara nugrahanya lah kita selalu diberikan kesehatan. Terkait tentang pengertian bersyukur secara umum, dapat kita artikan sebagai suatu sikap menghargai apa yang telah kita miliki di dalam hidup ini, apa yang telah kita terima. Jadi konsep bersyukur bukan hanya kita menerima kebahagiaan, bukan hanya kita menerima kesenangan, tetapi dalam bersyukur kita bisa menerima keadaan kita apa adanya tanpa kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan di dalam agama Hindu bahwa bersyukur merupakan suatu bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa Ranjing Hata Langit atas apa yang telah Dia berikan kepada kita, baik itu kehidupan, rezeki, dan juga suka duka kehidupan kita. Iya. Bu Weda tadi menjelaskan bagaimana makna tentang bersyukur menurut di dalam ajaran agama Hindu. Di sini menjadi penasaran sekali bagi kami bagaimana sih cara umat Hindu untuk mengungkapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa, Bu, contohnya? Atau apa sih yang mereka implementasikan dalam hidup sehingga mereka bisa merasakan nikmat dari Tuhan itu, rasa syukur yang mereka dapatkan saat ini. Banyak sekali kegiatan atau cara kita untuk mengucapkan rasa syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja kita dari hal yang sangat sederhana sekali dalam lingkungan keluarga. Misalnya saja kita melakukan sembahyang seperti puja Trisandia. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita yang sangat sederhana sekali. Dan selanjutnya melakukan yatnya.
kita melakukan niatnya ini merupakan pemujaan kita terhadap Tuhan, karena di dalam agama Hindu kita mengenal dengan ajaran Panchayatna, pemujaan korban suci yang kita lakukan, baik itu kepada Dewayatnya, Resiyatnya, Butayatnya, dan juga Manusiayatnya. Dan selanjutnya kita menjaga lingkungan, menjaga alam. Di saat kita menjaga alam ini dengan tidak merusak, berarti kita menghormati daripada ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa Ranyang Hata Langit. Karena alam lingkungan ini merupakan salah satu ciptaan daripada Ranyang Hata Langit atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan perbuatan menolong orang lain, berbuat kebaikan. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan banyak lagi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bentuk rasa syukur itu tadi ya. Mengapa rasa syukur tersebut dianggap penting, Bu, dalam kehidupan sehari-hari menurut agama Hindu seperti itu? Memang rasa syukur sangat penting sekali dalam kehidupan spiritual umat Hindu, karena dengan bersyukur bisa meningkatkan kesadaran kita, kesadaran spiritual. Dengan bersyukur kita menyadari bahwa apa yang telah kita miliki ini merupakan anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa Ranyang Hata Langit, baik itu kehidupan, rezeki, dan lain sebagainya. Itu merupakan tidak lepas dari kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa Ranyang Hata Langit. Dengan bersyukur juga membuat jiwa kita menjadi tenang di saat kita mampu melakukan bersyukur, mendapatkan kedamaian, sehingga di dalam hidup ini terciptalah kebahagiaan. Kebahagiaan muncul ya setelah kita menikmati yang namanya hidup bersyukur itu. Tidak mengeluh, tidak iri pada orang lain, seperti itu, Bu, ya. Luar biasa. Itu menurut pandangan dari Hindu. Apakah di dalam Hindu itu mempunyai hukum yang mengharuskan kita untuk misalnya melakukan sesuatu yang cara untuk bersyukur tadi, Bu? Misalnya ada konsep seperti apa gitu? Di dalam agama Hindu, konsep bersyukur misalnya kita kaitkan dengan karma pala, di mana di dalam ajaran agama Hindu bahwa karma pala bisa diartikan karma itu perbuatan dan pala itu hasil. Jadi karma pala itu adalah hasil dari perbuatan. Kalau istilah yang sehari-hari kita dengar itu, kalau hukum karma pala yaitu hukum sebab akibat. Di mana apa yang telah kita lakukan pasti akan mendapatkan hasilnya. Di mana di saat kita menanam pasti suatu saat kita akan menuai. Ya, betul sekali. Nah, begitu hubungannya dengan bersyukur, bahwa apa yang kita alami sekarang, apa yang kita terima pada waktu sekarang merupakan hasil dari perbuatan kita masa lalu. Jadi itu, maka oleh sebab itu bagaimana kita supaya melakukan perbuatan baik. Karena di saat kita melakukan perbuatan baik, tentu hasilnya juga akan baik. Dan kita menghindari perbuatan yang tidak baik, karena itu akan menerima hasilnya tidak baik juga. Jadi bersyukur itu sangat berkaitan sekali dengan hukum karma pala. Kalau menurut pandangan Ibu nih, bagi kita manusia secara umum, perbuatan apa sih atau perilaku bagaimana yang menggambarkan bahwa manusia itu tidak bersyukur? Contohnya misalnya sifat iri hati. Ya betul sekali. Itu merupakan salah satu kita tidak bersyukur. Di situ kita tidak bisa menerima keadaan kita. Misalnya keadaan dalam bentuk apa seperti itu, Bu? Misalnya kita menerima cobaan hidup, musibah seperti itu ya. Misal pada saat menghadapi musibah harusnya kita seperti apa, Bu? Misalnya tetap
dengan bersyukur gitu yang Ibu katakan tadi. Eh, apa sih yang sebagai solusi di dalam hidup Ibu misalnya saat Ibu merasakan ada musibah nih, apa yang Ibu lakukan? Misalnya saat ada kejadian atau kabar yang tidak mengenakan nih Bu dari misalnya dari orang tua atau dari kampung, bagaimana sih Ibu mengendalikan diri Ibu seperti itu? Eh, Bersyukur di saat kita menerima cobaan memang suatu tantangan ya. Ya, betul. Karena biasanya pada saat kita menerima cobaan, tidak jarang yang muncul Di benak kita di benak bahkan di mulut kita sesuatu yang tidak mengatakan baik, sesuatu yang ya kenapa Tuhan ini tidak adil seperti tidak itu. adil, kenapa Tuhan memberikan cobaan Iya. seperti ini kepada saya. Iya. Itu yang sering terjadi. Seperti mengeluh seperti itu, Iya, Bu ya. iya. Namun yang perlu kita sadari di sini bahwa hidup ini ada selalu berputar. Ada pahit manisnya seperti itu, Bu Iya, ya. iya. Dan suka duka kehidupan itu tidak bisa kita hindari. Betul Di sekali. antara di saat kita menerima kebahagiaan, pasti kita akan menerima penderitaan. Iya. Di Nggak saat lama. kita tersenyum, pasti suatu saat kita akan menangis. Itu sudah menjadi kodratnya manusia. Iya. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, sebaiknya kita menyadari bagaimana kita mengambil semua hikmah dari apa yang telah kita alami. Dengan satu hal, kita selalu berdoa kepada Ida Sang Hyang Widewasa Ranjing Hata Langit supaya apa yang kita alami bisa kita lewati, karena kalau menghindar kita tidak akan mungkin. Iya. Supaya kita tetap tabah menerima berbagai macam cobaan tantangan hidup, dan kita mengambil hikmah dari apa yang kita alami, dari apa yang kita rasakan. Gitu. Luar biasa Bu Eda ya. Sudah memberikan pengalaman dari hidup Bu Eda bagaimana cara mengatasi rasa syukur ketika diberikan musibah, ketika diberikan hal-hal yang tidak mengenakan hati ya Bu ya. Iya. Dan tapi kita tetap ingat yang namanya akan Tuhan itu. Iya. Bahwa adanya keseimbangan dalam hidup seperti itu Bu ya. Ada menangis, pasti nanti akan tersenyum. Jika ada tersenyum terlebih dahulu, pasti nanti suatu saat akan menangis. Itu sudah menjadi kodratnya manusia. Luar biasa Bu Wedawati. Apakah seseorang selalu bersyukur itu Bu bisa mencapai keseimbangan hidup? Iya, jawabannya iya. Karena di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal yang namanya triguna. Triguna itu 3 sifat manusia. Di antaranya rajas, tamas, dan satwam. Di saat seseorang bisa mencapai keseimbangan, tentu seseorang tersebut memiliki sifat satwam. Dia memiliki pikiran yang tenang, bisa mengendalikannya. Iya. Dan selalu berpikir positif. Jadi seseorang yang memiliki keseimbangan pasti dia memiliki sifat-sifat satwam. Sedangkan orang yang memiliki sifat rajas dan tamas itu jarang sekali, bahkan tidak pernah mengatakan hidupnya dalam bersyukur. Merasakan hidupnya tidak berkecukupan terus ya Bu ya. Selalu merasa kekurangan dan bahkan merasa iri dan lain sebagainya. Luar biasa. Berarti di sini ditekankan kita harus mampu mengendalikan sifat kita agar mencapai sifat tatwam tadi Bu ya. Iya, agar mampu. Jadi memang diharapkan supaya kita memiliki sifat-sifat satwam gitu. Baik. Di sini Bu Weda, apakah ada di dalam kitab suci di dalam agama Hindu itu yang mengajarkan atau menekankan bagaimana sih rasa kita bersyukur seperti itu? Iya, memang. Mungkin sedikit memberikan apakah ada ayat suci seperti itu, Bu? Iya, memang ada. Dan saya mengambil dari kitab suci Panaturang ya. Proses penciptaan di dalam pasal 2 dikatakan dalam kitab suci Panaturan bahwa di sana Ranjing Hata Langit menciptakan alam semesta beserta dengan segala isinya, termasuk juga menciptakan manusia.
Jadi di dalam pasal 2 dikatakan di sana bumi, langit, dan juga isi alam semesta merupakan ciptaan dari Ranjing Hata Langit, termasuk juga kita manusia. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebagai manusia untuk berbakti, mengucapkan syukur terhadap apa yang telah Ranjing Hata Langit, Ida Sang Yang Widiwasa berikan kepada kita, begitu. Karena kita ini merupakan salah satu ciptaan Ranjing Hata Langit, dan begitu juga dengan isi alam semesta ini sudah disediakan untuk kita sebagai sumber kehidupan kita. Maka sebaiknya bagaimana kita untuk bisa menjaga merawatnya, karena alam yang disediakan untuk kita ini diciptakan juga oleh Ranjing Hata Langit. Baik, Ibu Wedawati kan sekaligus sebagai Ketua Pokjalu, mungkin bisa sering ke daerah-daerah seperti itu, Bu, ya. Mungkin Ibu pernah melihat nih, ketika seseorang yang tidak bersyukur itu hidupnya seperti apa? Mungkin ada ketidakseimbangan seperti itu, Bu. Kalau orang yang tidak bersyukur memang pada prinsipnya dia belum mencapai kebingungan keseimbangan. Kebingungan, iri, dan ya pasti berpikir negatif terhadap orang selalu lain. iri pada pencapaian orang lain ya, seperti jadi itu. dia tidak pernah merasa puas terhadap kehidupannya, selalu merasa kekurangan terhadap apa yang dia terima, apa yang telah dia miliki. Baik. Walaupun sebenarnya dia sudah cukup, tapi tidak bersyukur tadi. Orang yang tidak pernah bersyukur pasti merasa hidupnya tidak pernah cukup. Baik, terima kasih Bu Wedawati sudah bersedia berbagi pengetahuannya untuk kita semua di sini. Kami persilahkan untuk memberikan sedikit kesimpulan pada hari ini. Silahkan. Bapak Ibu umat sedharma di mana saja berada, kesimpulan yang kita petik pada topik hari ini yaitu bersyukur dalam konsep agama Hindu, bahwa di dalam ajaran agama Hindu bahwa bersyukur merupakan suatu bakti kita, peningkatan spiritual kita. Dalam hal ini kita menyadari bahwa apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita terima dalam hidup ini merupakan bagian dari anugerah Ida Sang Yang Widiwasa Ranjing Hata Langit. Maka oleh sebab itu bagaimana supaya di dalam hidup ini selalu bersikap untuk selalu bersyukur demi mencapai kedamaian hidup, ketenangan hidup, dan juga kebahagiaan hidup di dunia. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Ibu narasumber kita. Umat Sedharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita membahas tentang hidup bersyukur. Semoga apa yang telah kita perbincangkan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua bagaimana cara agar selalu mensyukuri hidup ini dan menikmati hidup ini. Sebagai penutup, saya ada pantun. Bulan sabit di malam kelam, bercahaya lembut, menemani kesunyian. Terima kasih kuucapkan dari hati yang terdalam. Semoga hidup kita semua penuh kedamaian. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nacaryani dan kerabat yang bertugas, Bindu Kalteng Podcast mengucapkan terima kasih, dan marilah kita akhiri bersama dan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, 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 Om Sahi.